Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung dalam jaringan lokal iNews Biro Jawa Barat. Dialog iNews Jabar pagi ini akan mengulas aksi-aksi geng motor selama Ramadan dan motivasi para pelaku dalam menjalankan tindak kriminal. Saya Tresya Wulandari akan menemani Anda hari ini, 15 Ramadan 1439 Hijriah atau 31 Mei 2018. Pemirsa berharap kondisi tertib, namun tampaknya tindak kriminal masih saja muncul selama Ramadan di lingkungan masyarakat. Satu di antaranya seperti yang dilakukan para geng motor di berbagai wilayah, utamanya Bandung Raya. Korban luka berjatuhan hingga sebagiannya juga mengalami rugi materi, bahkan trauma psikologis. Masih jadi tanda tanya besar, apa motivasi para pelaku tindak kriminal geng motor ini menjalankan aksinya? Lalu apa yang bisa dilakukan semua pihak agar kondisi sosial warga tetap tenang tanpa terganggu aksi meresahkan dari geng-geng motor ini. Di studio kami telah hadir dua orang narasumber. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Profesor Cecep Darmawan selaku pengamat sosial dari UPI. Assalamualaikum. Selamat pagi, Prof. Sehat, ya, Prof? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik, pemirsa, dan di samping Prof. Cecep ada juga Kang Rizky Rizkantara dari Divisi Hukum XTC Kota Bandung. Salam silang, Kang. Salam silang. Selamat pagi. Baik, saya hanya mengikuti begitu ya. Nanti akan mengupas lebih dalam lagi bagaimana sih XTC di Kota Bandung. Namun sebelumnya kami memiliki video tayangan terkait polisi telah mengantongi nama pelaku pengacung parang yang viral di dunia maya. Meski pelaku telah meminta maaf, namun polisi tetap melanjutkan pengusutan kasus dan melacak keberadaan pelaku. Video anggota geng motor di Kota Bandung viral di media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video berdurasi 35 detik itu, tampak seorang anggota geng motor diketahui berinisial UT, warga Mandala Jati, Kota Bandung, mengacungkan parang. Meski ia telah meminta maaf lewat media sosial, namun aksi kobonya itu telah meresahkan masyarakat. Polrestabes Bandung tengah melacak keberadaannya seraya berharap ia menyerahkan diri sebelum dilakukan penangkapan. Jadi cepat lambat akan segera ditangkap. Untuk itu lebih baik menyerahkan diri baik ke Polsek Arjamane atau ke Polres Tabes Bandung. Guna memberikan ketenangan kepada masyarakat, polisi mengambil langkah preventif dengan mengintensifkan patroli di seluruh wilayah Kota Bandung. Dari Bandung, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Baik, Prof. Ini jika kita melihat sudah lama nampaknya geng motor ini tenggelam, namun sekarang kembali mencuat aksi mereka ini. Dari video tayangan juga tadi kita telah melihat aksi viral yang mereka lakukan. Ini menurut pandangan dari Profesor sendiri seperti apa? Ya, ini kan fenomena perkotaan ya. Semestinya kondisi ini bisa diantisipasi. Dalam arti bahwa walaupun sekarang namanya yang sudah jadi ormas ya. Yeah. Pembinaan-pembinaan itu harus tetap dilakukan. Yang kedua, bagaimana komunikasi antara organisasi-organisasi yang seperti ini dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, semakin berbaur dan semakin baik hubungan-hubungan sosial, sebetulnya kohesivitas ini akan memunculkan perasaan kebersamaan. Nah, mungkin ini yang harus kemudian dibangun seterusnya ya. Karena saya pikir mereka itu kan generasi muda yang punya potensi untuk mengisi pembangunan ya. Kalau dibiarkan, ya letupan-letupan itu tentu akan memicu gitu ya, memicu keresahan-keresahan sosial. Yeah. Saya yakin pembinaan di antar organisasi mereka juga intens dilakukan, tetapi mestinya bersinergi juga dengan berbagai komponen yang tadi saya sebut. Sebab begini ya, generasi muda itu kan ada nilai heroik ke generasi mudaan. Dan ini harus difasilitasi melalui kreativitas-kreativitas yang difasilitasi oleh pemerintah maupun masyarakat dan elemen lainnya agar mereka bisa mengekspresikan itu pada ruang-ruang positif. Jadi public spare itu harus diperbanyak di perkotaan itu ya. Sebab kalau tidak nanti anak-anak itu akan terjun ke jalan,
gitu ya, di ruang-ruang sempit, di ruang-ruang gelap. Ya harus dibuka ruang-ruang publik, bagaimana mereka menikmati berekspresi gitu ya sebagai generasi muda. Mungkin naik motor itu bagian dari ekspresi mereka. Iya. Ya, naik motor itu berekspresi mereka, dan saya yakin awalnya mungkin tidak membuat keonaran, tetapi barangkali ada hal yang di luar dugaan mereka itu sendiri. Oleh karenanya saya pikir pimpinan di antara mereka juga harus lebih intens ya berkomunikasi dengan para anggotanya, juga dengan organisasi-organisasi lain. Ya, bahkan hemat saya apalagi di bulan suci Ramadan yang semestinya lebih dihargai, dihormati gitu ya, kondisi bulan suci Ramadan ini. Dan saya pikir langkah baik jika para pimpinan organisasi ini ya bersama-sama kemudian menunjukkan bahwa sebetulnya persoalannya sudah selesai, kemudian ini berjabat tangan ya bahu-membahu membangun ketentraman di masyarakat. Baik, ya. Gitu. Sekarang saya ingin ke Kang Rizky. Ini jika kita melihat tayangan video tadi, saya ingin bertanya, itu betul memang anggota dari geng motor, dari XTC maksud saya? Nah, jadi bisa dijelaskan itu bagaimana dari Anda? Ya, awalnya saya ingin juga menyambung seperti yang dikatakan Prof tadi, memang betul XTC Indonesia per tahun 2016 sudah menjadi organisasi kemasyarakatan. Gitu kira-kira. Jadi ketika sudah menjadi ormas tentunya ada sistem organisasi di situ. Bagaimana perekrutan anggota kaitan dengan pertanyaan tadi, kaitan dengan video yang sedang beredar. Nah, sejauh ini kami masih terus menelusuri nih tentang keberadaan, tentang kebenaran, dan tentang apakah benar memang itu anggota kita karena ini di Kota Bandung, ya tentu kita apakah benar anggota di wilayah DPC Kota Bandung. Jadi hingga saat ini memang belum jelas yang ada dalam video itu adalah anggota atau bukan begitu? Kalau sepintas kita lihat di tayangan, karena ada atribut yang kemudian sama seperti apa yang mungkin saya pakai juga hari ini, ya mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa itu anggota DPC. Tapi memang jadi begini perlu saya jelaskan, karena memang di dalam internal sendiri kan ada paradigma lama dan paradigma baru. Mungkin ada mungkin ada beberapa anggota yang sudah mengikuti nih perkembangan transformasi dari organisasi kita ke paradigma yang baru ini. Tentu tadi seperti yang Prof katakan, bagaimana kegiatan sosial itu, bagaimana kerjasama dengan pemerintahan, memberikan edukasi kepada masyarakat dengan para penegak hukum. Gitu. Itu memang sudah terjadi selama ini. Juga dengan komunikasi dengan organisasi lain. Namanya yang kami tekankan di sini, kami masih terus mencari kebenaran itu juga. Tentunya juga kami sudah bekerja sama juga dengan polisian untuk mengusut video itu tersebut gitu. Karena bagaimanapun impactnya terhadap organisasi kami, karena ada lambang-lambang, ada ciri khas dalam video tersebut yang erat dengan organisasi kami. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya, dan di segmen kedua nanti kita juga akan menelpon dari Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, namun setelah jeda berikut ini.